Halo guys, selamat datang kembali di video playlist belajar dari dasar bareng Gapah Lingual. Dan pada video ini kita akan membahas salah satu materi yang sering muncul di SNBT, yaitu kalimat logis. Nah, sebelum kalian menonton video ini, aku sarankan kalian menonton terlebih dahulu video-video basic skill yang juga ada di playlist ini tentang kalimat. Jadi kalau misalnya kalian sebelumnya itu belum menonton video tentang pola kalimat gitu ya, kemudian juga tentang kalimat efektif, aku sarankan kalian menonton video tersebut dulu. Karena kalimat logis itu bisa kalian pahami kalau kalian udah tahu basic skillnya. Jadi materi prasyarat sebelum kalian menonton video ini adalah materi tentang pola kalimat dan juga kalimat efektif. Ini harus udah hatam dulu ya guys ya. Kalau belum, nonton dulu baru kalian capcus ke video ini. Oke, tapi kalau untuk kalian yang sudah ready, sudah siap, boleh siap-siap, kita akan lanjut langsung ke materinya. Nah, kita sering banget mendengar gitu ya, atau mendapati soal berkaitan dengan kalimat yang logis gitu. Sebenarnya apa sih kalimat yang logis gitu? Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menganalisisnya? Apakah ada cara-cara tertentu gitu ya yang bisa kita jadikan patokan gitu atau indikator untuk menentukan kelogisan kalimat? Tentu ada. Jadi secara sederhana, secara konsep gitu ya, kalimat logis itu sebetulnya adalah salah satu syarat dari kalimat efektif. Jadi kalau kalian sudah menonton video tentang kalimat efektif, kan ada ya salah satu syarat kalimat efektif itu adalah dari sisi kelogisannya. Nah, hanya saja di sini tuh kita lebih detailkan lagi gitu ya, kelogisannya itu tuh yang seperti apa yang dimaksud. Nah, kelogisan kalimat itu bisa diidentifikasi melalui dua hal. Yang pertama adalah penggunaan atau pemilihan katanya, yang kedua adalah struktur kalimat itu sendiri. Makanya tadi aku bilang basic skill-nya tuh harus udah paham dulu tentang pola kalimatnya, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba breakdown dari kedua unsur ini, gitu ya, dari kedua ciri-ciri ini, dari penggunaan kata dan juga dari strukturnya. Nah, yang pertama adalah kita lihat di sini aspek yang pertama, aspek ketepatan penggunaan katanya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalimat yang logis itu harus bisa diterima akal sehat. Jadi penggunaan katanya ini tuh yang bukan di luar nurul gitu ya guys ya, tapi beneran bisa kita pahami, bisa kita analisis, bisa kita pahami maknanya gitu ya. Dia bener-bener masuk akal gitu ya, masuk di logika manusia gitu. Nah, misalnya di sini ada satu contoh kalimat yang kalau dilihat sih kayaknya tuh aman-aman aja gitu. Tapi sebenarnya kalimatnya salah. Coba kita perhatikan ya. Twitter mengganti namanya menjadi X. Ada yang pengguna Twitter? Nah, menurut kalian kenapa ini kalimatnya di luar nurul, guys? Kenapa salah? Padahal kalau kita lihat ya ada subjeknya, ada predikatnya, tapi kenapa ini salah? Iya, bener banget. Karena tidak mungkin gitu ya, Twitter itu mengganti namanya sendiri. Twitter ini kan adalah suatu aplikasi ya. Nah, ini kan Twitter itu adalah aplikasi atau dia adalah subjek non-insani ya. Nah, karena dia itu subjek non-insani atau bukan orang, nggak mungkin dong dia bisa mengubah namanya sendiri menjadi X gitu. Makanya di sini harus kita ganti menjadi subjek yang memang bisa mengganti nama, yang punya kewenangan, yang punya kekuatan untuk mengganti nama aplikasi. Yaitu siapa? Yaitu Elon Musk selaku CEO Twitter. Jadi kita ubah subjeknya. Elon Musk selaku CEO Twitter mengganti nama aplikasi tersebut, aplikasi Twitternya menjadi X. Kalau yang ini subjeknya itu adalah ya orang gitu ya. Dan dia punya kuasa untuk mengubah sesuatu gitu ya, karena memang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Ini adalah aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah dari sisi ketepatan struktur kalimat. Jadi kayak SPOK-nya ini harus tepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara konsep, kalimat yang logis gitu ya, dia itu harus apa? Harus memperhatikan ketepatan struktur kalimatnya. Minimal dia mengandung S dan P yang jelas sebagai unsur paling dasar kalimat gitu ya. Misalnya di sini
ada suatu kalimat, jika kebijakan itu terus berlanjut akan merugikan. Kan kita bingung ya, ini subjeknya mana? Kalau kita perhatikan di sini nggak ada S-nya ya. Tidak ada S-nya. Nah, ini berarti keliru nih. Gitu ya. Terus akan merugikan juga merugikan siapa nggak dijelasin. Nah, ini tidak ada O-nya juga. Padahal ini adalah kalimat yang membutuhkan objek karena transitif ya, dia butuh objek. Sehingga harus kita perbaiki, misalnya gini. Jika kebijakan itu berlanjut, nah ini jadi ada subjeknya nih, hal ininya kan adalah subjeknya. Kemudian akan merugikan kan predikat gitu ya. Merugikan siapa? Merugikan banyak pihak. Ini aku tulis. Banyak pihaknya adalah objeknya. Nah, ini jika kebijakan ini terus berlanjutnya adalah keterangan. Minimal dia S dan P-nya itu jelas gitu. Nah, nanti ada banyak hal ya yang membuat S dan P itu nggak jelas. Kalau misalnya kalian mau telisik lebih dalam, itu pernah kita bahas di video tentang pola kalimat. Jadi capcus ditonton dulu videonya ya. Ini adalah dua aspek yang bisa kita perhatikan ketika kita menentukan kelogisan suatu kalimat. Oke, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk memperhatikan atau menganalisis kalimat yang tidak logis gitu ya. Di sini ada suatu soal, kemudian ditanyakan mana yang nggak logis. Kita langsung fokus ke nomor-nomor yang ada di opsi jawaban aja ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 10. Ingat, tadi bisa dilihat dari dua aspek. Cek strukturnya, cek pilihan katanya ya. Utamanya sih kita cek dulu strukturnya ya, udah lengkap atau belum. Cek struktur, yang kedua kita bisa cek pilihan kata. Sekarang kita ke bagian kalimat satu dulu. Varietas hibrida adalah varietas padi yang hanya sekali tanam. Ini aman ya, SPOK jelas gitu ya, ini approve gitu ya. Kemudian yang nomor 3, hasil panen dapat mencapai 2 kali lipat daripada lokal. Ini juga aman ya, nggak ada masalah. Oke, kemudian kalimat 5. Namun, varietas hibrida sendiri memiliki kelemahan, yaitu kualitas hasilnya akan berkurang jauh apabila berasal dari tanaman turunannya. Ini juga aman ya, SPOK-nya ini udah aman. Kemudian yang kalimat 7, harga benih varietas hibrida ini termasuk yang termahal. Oke, ini juga kalau kita lihat aman ya. Sekarang kalimat 10, makalah kebijakan publik inilah menganjurkan pemerintah untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan terhadap benih beras hibrida dan memberikan akses kepada petani dari pasokan global. Nah, kalimat ini yang bermasalah nih. Kenapa? Karena kalau kalian udah pernah belajar materi pola kalimat, aku sudah pernah sampaikan ya, bahwa suatu kalimat itu kan strukturnya harus jelas, dan kalau dia ada predikat, predikatnya itu cuma boleh satu ya. Cek struktur. Jadi di sini strukturnya itu harus jelas dan hanya satu predikat. Kalau predikatnya lebih dari satu, itu harus dipisahkan dengan tanda baca harus dipisahkan dengan konjungsi ya. Jadi di sini kalau predikat, kalau misalnya predikat dia lebih dari satu, harus dipisah oleh konjungsi. Konsepnya itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini predikatnya ada dua nih. Yang pertama adalah masalah kebijakan publik inilah. Nah, jadi inilah ini tuh dia akan membentuk predikat, guys. Akhiran akan membentuk predikat. Ini predikat yang pertama. Kemudian menganjurkan. Nah, ini adalah predikat yang kedua. Nah, harusnya nggak boleh nih. Berarti harusnya gimana? Ya harusnya misalnya di sini lahnya nggak usah disertakan karena akhiran lah itu membentuk predikat ya. Nah, harusnya lahnya kita coret aja. Kalau lahnya dicoret, nanti dia jadi jelas strukturnya. Nanti makalah kebijakan publik akan menjadi subjek gitu ya, setelah dicoret ya. Makalah kebijakan publiknya ini sampai ini ya, kalau nggak ada lah, ini nanti akan menjadi subjek. Menganjurkannya nanti akan menjadi
predikat, pemerintah nanti akan menjadi akan menjadi objek ya. Akan menjadi objek. Untuk lalalala ini nih. Ini akan menjadi sampai akhir ya. Akan menjadi keterangan. Kalau kayak gini dia udah tepat, udah sesuai. Gitu ya. Jadi emang berkaitan dengan kelengkapan struktur dan materi mengenai pola kalimat. Oke, itu dia pembahasan salah satu soal di kalimat logis. Semoga kalian jadi tahu tentang konsepnya dan jadi tahu juga gimana cara jawabnya, serta kalian tahu juga apa yang harus dipelajari untuk dapat menjawab soal tipe ini. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.